Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ansori. Di sini saya akan membahas tentang struktur CPU. CPU merupakan komponen terpenting dari sistem komputer. CPU adalah komponen pengolah data berdasarkan instruksi-instruksi yang diberikan kepadanya. Nah, CPU tersusun atas beberapa komponen. Yang pertama, ALU atau Arithmetic and Logic Unit. ALU ini bertugas untuk membentuk fungsi-fungsi yang pengolahan data komputer. Nah, ALU sering disebut mesin bahasa machine language karena bagian ini mengerjakan instruksi-instruksi bahasa mesin yang diberikan kepadanya. Nah, ALU terdiri dari dua bagian, yaitu unit aritmatika dan unit logika boolean, yang masing-masing memiliki spesifikasi tugas tersendiri. Yang kedua ada unit control. Nah, unit control ini bertugas mengontrol operasi CPU dan secara keseluruhan mengontrol komputer sehingga terjadi sinkronisasi kerja antara komputer dalam menjalankan fungsi-fungsi operasinya. Yang ketiga ada register. Nah, register adalah media penyimpan internal CPU yang digunakan saat proses pengolahan data. Memori ini bersifat sementara, biasanya digunakan untuk menyimpan data saat diolah ataupun data untuk pengolahan selanjutnya. Yang keempat ada CPU interconnection. CPU interconnection ini adalah sistem koneksi dan bus yang menghubungkan komponen internal CPU, yaitu ALU, unit control, register-register, dan juga bus-bus eksternal CPU yang menghubungkan dengan sistem lainnya seperti memori utama, piranti, masukan dan keluaran. Nah, di sini ada gambar komponen internal CPU. Nah, ini untuk komponen internal CPU-nya. Nah, di sini ada sistem busnya. Nah, di sini ada juga gambar dari struktur detail internal CPU. Nah, fungsi CPU. Nah, fungsi CPU adalah menjalankan program-program yang disimpan dalam memori utama dengan cara mengambil instruksi-instruksi, menguji instruksi tersebut dan mengeksekusinya atau satu persatu sesuai alur perintah. Nah, untuk memahami fungsi CPU dan cara berinteraksi dengan komponen lain, perlu kita tinjau lebih jauh proses eksekusi program. Pandangan paling sederhana proses eksekusi program adalah dengan mengambil pengolahan instruksi yang terdiri dari dua langkah, yaitu operasi pembacaan instruksi atau disebut dengan fetch dan operasi pelaksanaan instruksi atau execute. Nah, aksi-aksi ini dikelompokkan menjadi 4 kategori. Yang pertama CPU ke memori, perpindahan data dari CPU ke memori dan sebaliknya. CPU input atau output, perpindahan data dari CPU ke modul input atau output dan sebaliknya. Pengolahan data, CPU membentuk sejumlah operasi aritmatika dan logika terhadap data. Control merupakan instruksi untuk pengontrolan fungsi atau kerja, misalnya instruksi pengubahan urusan eksekusi. Nah, di sini ada gambar diagram sirkus instruksi. Ada IAC, if, IOD, OIC, OFF, DO, OIC, OS. Nah, di sini ada penjelasannya. Untuk IAC ini singkatan dari Instruction Address Calculation, yaitu mengkalkulasi atau menentukan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi. Nah, untuk if singkatan dari Instruction Fetch, yaitu membaca atau mengambil instruksi dari lokasi memori ke CPU. Kemudian ada IOD. Nah, IOD ini singkatan dari Instruction Operation Decoding, yaitu menganalisis instruksi untuk menentukan jenis operasi yang akan dibentuk dan operan yang akan digunakan. Kemudian ada OIC. OIC ini singkatan dari Operand Address Calculation, yaitu menentukan alamat operan. Hal ini dilakukan apabila melibatkan referensi operan ke memori. Yang berikutnya ada operand fetch atau bisa disebut dengan OFF, adalah mengambil operan dari memori atau dari modul input atau output. Kemudian ada DO, data operation, yaitu membentuk operasi yang diperintahkan dalam instruksi. Kemudian ada OS, operand store, yaitu menyimpan hasil eksekusi ke dalam memori. Nah, di sini ada fungsi interput. Fungsi interupsi adalah mekanisme penggantian atau pengalihan pengolahan instruksi dalam CPU kepada routine interupsi.
Hampir semua modul memiliki mekanisme yang dapat menginterupsi kerja CPU. Tujuan dari interupsi secara umum untuk manajemen pengeksekusian rutin instruksi agar efektif dan efisien antara CPU dan modul-modul input atau output maupun memori. Setiap komponen komputer dapat menjalankan tugasnya secara bersamaan, tetapi kendali terletak pada CPU. Di samping itu, kecepatan eksekusi masing-masing modul berada, sehingga dengan adanya fungsi interupsi ini dapat sebagai sinkronisasi kerja antar modul. Nah, di sini ada macam-macam kelas sinyal interupsi. Yang pertama ada program. Program yaitu interupsi yang dibangkitkan dengan beberapa kondisi yang terjadi pada hasil eksekusi program. Contohnya aritmatika, arithmetic overflow, pembagian nol, operasi ilegal. Timer adalah interupsi yang dibagikan pewaktuan dalam prosesor. Sinyal ini memungkinkan sistem operasi menjalankan fungsi tertentu secara reguler. Nah, kemudian ada input atau output. Sinyal interupsi yang dibangkitkan oleh modul input atau output sehubungan pengetahuan kondisi error dan penyelesaian sesuatu operasi. Yang keempat ada hardware. Hardware failure adalah interupsi yang dibangkitkan oleh kegagalan daya atau kesalahan prioritas memori. Nah, ini masih fungsi input. Masih lanjut. Nah, apabila fungsi ditangguhkan, prosesor akan melakukan hal-hal di bawah ini. Nah, seperti prosesor menangguhkan eksekusi program yang akan dijalankan dan menyimpan konteksnya. Tindakan ini adalah menyimpan alamat instruksi berikutnya yang akan dieksekusi dan data lain yang relevan. Proses menyetel program counter PC ke alamat awal routine interrupt hardware. Nah, di sini ada gambar silkus interupsi. Yang pertama adalah SAR, mengambil instruksi berikutnya, eksekusi instruksi. Nah, balik lagi ke sini. Nah, di sini juga ada gambar transfer pengendalian pada interupsi ganda. Oke, cukup sekian dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah atau pengucapannya, saya mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.